Apa solusi dari Palestina selama ini? Oke, mari kita pelajari realita problem berikutnya. Nah, kita sampai pada problem Palestina yang kita bicarakan tadi. Apa solusi dari Palestina selama ini? Solusi yang sudah diberikan oleh kita, oleh umat, itu apa? Selama ini apa solusinya? Apa? Bantuan. Bantuan pangan, bantuan obat-obatan, apalagi yang sudah? Paling itu ya. Ada lagi nggak sih? Rumah sakit. Ya, apalagi? Rumah sakit, obat-obatan, roti, sekolah, ya. Ya sama kayak tadi. Apalagi? Oke? Bantuan tentara. Ada yang mengirimkan bantuan tentara? Mana yang ngirimkan? Nggak ada. Wah, Erdogan ini apa biar ya gur muni ngono tok, tapi faktanya tidak pernah menerjunkan tentaranya. Ya cuma wah harus kita gertak wes, tapi yang ngomong tok gitu. Nggak pernah menerjunkan faktanya secara real, tidak pernah. Oke, solusi kita hari ini. Mohon maaf, bukan berarti mendiskreditkan ACT ya. Ini perlu, jujur ini perlu. Kasihan mereka kalau tidak dikirimi bantuan-bantuan seperti ini, tapi nggak akan selesai. Masalahnya tidak akan teratasi. Lagi-lagi kita harus memetakan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus petakan dulu masalahnya. Oke, kita lihat. Kita coba kategorisasi masalah dan solusi dari Palestina. Pertama, butuh makanan dan obat-obatan dan dijajah Zionis Israel itu dua persoalan yang berbeda. Bedanya apa? Butuh makanan dan butuh obat-obatan dan dijajah Zionis Israel itu dua persoalan yang berbeda. Bedanya apa? Ada yang tahu? Apa? Sistem. Yang ini sistem. Kalau ini individu. Bukan. Kalau sistem sama individu yang tadi. Ini agak berbeda sedikit. Kalau ini problem cabang, kalau ini problem pokok. Coba bayangkan. Kenapa mereka kekurangan makan? Kenapa mereka butuh obat-obatan? Kenapa masalahnya? Karena dijajah Israel gitu loh. Jadi ini sebenarnya masalah cabang. Bukan masalah pokok. Masalah pokoknya apa? Dijajah Zionis Israel. Maka kalau solusinya itu kirim makanan, kirim obat-obatan, maka itu namanya solusi cabang. Solusi pokoknya apa? Usir penjajahnya kan? Kan gitu kan? Itu namanya problem cabang dan problem pokok. Jenengan mau ngirim obat-obatan 1000 kali, mau ngirim makanan 1 juta ton dan lain sebagainya, ini nggak akan pergi penjajahnya, Pak. Malah kasihan dia. Wow, lupa diobati. Sudah sembuh, dibom lagi, obati lagi, kasih makan, besok tembak lagi, kasih makan lagi, ayo kasihan malah. Saya tidak mengatakan bahwa percuma ngasih obat-obatan, bukan percuma, itu bagus, ngasih makanan bagus, ngasih obat-obatan bagus, tetapi itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, piye? Lihat problem pokoknya apa? Problem pokoknya dijajah Zionis, ya solusi pokoknya apa? Usir penjajahnya, selesai gitu loh. Kita harus bisa membedakan mana problem cabang, mana problem pokok. Seperti halnya riba tadi. Muslimin terkena riba, itu problem cabang atau problem pokok? Problem cabang. Problem pokoknya apa? Karena sistem ekonominya ribawi, kan begitu. Itu problem pokok sama problem cabang. Selama kita hanya melakukan solusi-solusi cabang, maka tidak akan pernah selesai. Contoh simpel begini. Di rumah kita itu dindingnya itu dijalari daun-daun parasit. Kemudian hari Senin kita potong. Wah, bersih. Besok hari Rabu, Kamis itu udah jembrung lagi. Jembrung ini bahasa Indonesia ini apa? Apa? Rimbun. Ngerembuyung. Berteduh di bawah pohon yang ngerembuyung. Nanti gitu lagi, potongi lagi. Besok 3 hari lagi, keluar lagi. Biar cepat selesai bagaimana? Cabut akarnya, kan begitu. Ini namanya problem cabang dan problem pokok. Oke, kita sudah tahu ya, problem pokoknya adalah dijajah Zionis Israel, solusi pokoknya adalah usir penjajahnya. Persoalannya, bagaimana cara mengusir Yahudi dari Palestina? Oke, jangan mau ngangkat senjata. Tuku visa, mangkat dono, nggak bisa. Tiru Hitler. Ya silakan coba dijalani. Gimana caranya?
biar punya posisi seperti Hitler gimana caranya, kan begitu kan persoalannya, kan begitu kan. Jadi sebenarnya apa? Mengusir penjajah ini juga masih persoalan cabang juga. Nah, yang bisa mengusir apa, kan begitu kan? Persoalannya kan begitu. Masalah mengusir penjajah itu ya oke, mengusir penjajah. Cuma cara mengusirnya bagaimana? Jenengan usul sama presiden, Pak Presiden, tolong kirim tentara ke Palestina, kira-kira dikabulkan nggak? Nggak dikabulkan. Atau jenengan, wah saya nggak, berangkat sendiri aja karena negara nggak bisa, saya beli senapan angin sendiri, tuku sepatu, lagi golek visa, dicurigai, ya. Nanti jenengan jadi teroris. Coba. Terus meh ngopo saiki? Mengene salah, ngono salah. Oke, kita pelajari bagaimana cara mengusir Yahudi dari Palestina. Kapan kita pernah menaklukkan Palestina? Pernah nggak sih kita menaklukkan Palestina? Kapan pertama kali umat Islam menaklukkan Palestina? Pelajaran kita, Khairul Ummah kemarin. Kapan? Zaman Umar bin Khattab. Zaman Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Al-Quds, Palestina. Waktu itu di bawah kekuasaan Romawi. Ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, terus kemudian si pemegang kuncinya tadi, seorang pendeta, saya akan menyerahkan kunci ini langsung kepada khalifahnya. Khalifahnya tidak ikut, khalifahnya masih di Madinah. Terus khalifahnya datang, gitu. Datang berdua sama sahabatnya, naik bagal, tidak naik onta, naik bagal. Gantian. Pas sampai Palestina, kan bagalnya cuma satu, naiknya gantian. Kadang-kadang khalifahnya yang naik, kadang-kadang asistennya yang naik gantian. Pas sampai Palestina, yang naik pas yang asistennya. Dipikirnya itu khalifahnya, mau diserahkan. Oh bukan, khalifahnya yang ini, kaget setengah mati. Terus kemudian Al-Quds diserahkan. Tapi kenapa sih si rahib tadi, si biarawan tadi kok mau menyerahkan kunci ke khalifah? Karena sudah ditaklukkan. Ada pasukan muslim datang ke sana, menaklukkan, kemudian diserahkan. Kan begitu. Sekarang bisa nggak begitu? Bisa nggak? Nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa? Apa bedanya zaman Umar sama hari ini? Bedanya apa? Zaman Umar kuwi khalifah, Pak, jenengan bukan siapa-siapa, jenengan bukan khalifah. Itulah kenapa Umar bisa. Oh, sekarang kan ada presiden sama dengan khalifah. Enggak, beda sama sekali. Loh, faktanya presiden tidak pernah berjihad memfutuhat Israel kok. Kalau khalifah pasti berjihad memfutuhat Israel, pasti. Dari zaman dulu. Zaman Rasul masih hidup, itu memfutuhat Khaybar, bentengnya Yahudi. Kenapa? Karena menyerang umat Islam juga. Waktu itu juga sama. Umar bin Khattab sebagai khalifah, dia memfutuhat Al-Quds. Kemudian tahun 900 direbut oleh pasukan salib. Lagi-lagi direbut kembali oleh umat Islam. Siapa panglimanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini juga tidak gerak sendiri. Dia diutus oleh khalifah yang waktu itu masih berada di Abbasiyah. Jadi kalau kita lihat, Pak, semua pengambil alian Al-Quds Palestina itu selalu urusannya dengan jihad, nggak ada yang lain. Dan jihad itu tidak akan pernah ada, jihad dalam artian futuhat ya, bukan jihad bertahan. Kalau orang-orang Palestina mempertahankan diri itu namanya jihad bertahan, mempertahankan diri. Orang Rohingya itu mempertahankan diri. Tetapi kalau invasi, memfutuhat itu namanya jihad futuhat. Memfutuhat suatu daerah, mengambil alih suatu daerah. Daerah yang dulunya dikuasai oleh kekuasaan kafir, diambil alih oleh umat Islam, diganti dengan kekuasaan Islam, diganti dengan hukum Islam. Kemudian Islam berkembang di sana. Itu namanya futuhat. Dan tidak pernah ada jihad futuhat selain diperintahkan oleh khalifah. Nggak akan pernah ada. Nggak ada. Coba sekarang presiden mana yang memerintahkan jihad? Jihad untuk mengambil alih Singapura gitu misalnya, nggak ada. Itu pasti kena hukum internasional. Kalau ini kan nggak kena hukum internasional, beda urusannya. Nah, kalau kita ambil pelajaran selama ini mengambil alih Al-Quds itu hanya dilakukan oleh khalifah dengan jihadnya, tidak akan pernah itu berubah
Karena itu metodenya Islam. Mari kita rumuskan lagi peta problem yang menimpa umat muslim hari ini. Problem-problem kita yang banyak itu, apakah hanya masalah individu atau problem sistem? Jawabannya apa? Problem sistem ya, jelas ya. Problem sistem. Sekarang apa problem pokoknya? Problem pokoknya apa? Kita sudah tahu yang menimpa kita itu tidak hanya masalah individu, tapi masalah sistem. Sekarang soal problem pokok dan problem cabang. Itu kita lihat. Kita kembali ke yang awal. Terpecahnya umat Islam menjadi 50 negara, itu problem pokok atau problem cabang? Kita di dalam bidang teknologi hanya menjadi konsumen, itu problem pokok atau problem cabang? Cabang semua, problem cabang semua. Secara ekonomi, itu juga problem cabang. Semuanya problem cabang. Terus problem pokoknya apa? Kita harus tahu, biar solusi kita tuntas, biar solusi kita tepat. Oke, problem pokoknya, mari kita lihat dalilnya.